Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Rian dengan NIM 19234086. Di sini saya berperan sebagai moderator untuk kelompok kearifan lokal Pesisir Selatan. Di kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang observasi yang kami lakukan di Pesisir Selatan yang kami lakukan pada tanggal 12 Maret 2023 dengan biodata informan yang pertama, yaitu Yarniati, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Pesisir Selatan. Peran ibu tersebut adalah sebagai pengrajin. Informan kedua, ibu bernama Imawati, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat juga Pesisir Selatan, yang juga berperan sebagai pengrajin. Untuk hasil wawancara yang akan disampaikan oleh Cika Aulia Gisti dan pengacara, untuk uraian hasil identifikasi akan disampaikan oleh Selisa Nabila. Untuk kesempatan berikutnya akan disampaikan kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Aulia Gisti, NIM 19234064. Baiklah, di sini saya akan membacakan hasil wawancara mengenai sulam bayangan dan batik tanah liat. Yang pertama yaitu tentang sulam bayangan. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan sulam bayangan? Sulam bayangan merupakan sulaman yang diaplikasikan kepada bahan dasar kain untuk pembuatan baju koko, baju kurung, kebaya, atau mukena. Kenapa disebut sulam bayangan? Karena jahitan pada bagian belakangnya yang membayang tampak dari luar. Pertanyaan kedua yaitu dari mana sulam bayangan berasal? Sulam bayangan berasal dari arah selatan Kota Padang, tepatnya 30 km dari Kota Padang, yaitu di daerah Barong-Barong, Balantai. Ketiga yaitu bagaimana cara proses sulam bayangan itu terjadi. Pengerjaannya menggunakan jarum dan benang yang dijahit tangan dengan teliti dari bagian dalam, tetapi motifnya terlihat dari bagian luar. Pertanyaan keempat yaitu apa keunikan dari sulam bayangan? Keunikan dari sulam bayangan ini adalah terletak pada pemberian nama bagi nama sulamannya, yaitu dimaknai dengan nama flora dan fauna yang ada di pesisir selatan. Contoh pemberian nama potensi flora yaitu bunga dura runtuh, sedangkan potensi fauna yaitu diberi nama kupu-kupu. Wawancara selanjutnya yaitu mengenai batik tanah liat. Pertanyaan pertama yaitu apa yang dimaksud dengan batik tanah liat? Batik tanah liat merupakan batik yang bercorak flora fauna daerah pesisir selatan. Dinamakan batik tanah liat karena pembuatannya terbuat dari tanah liat atau tanah liat. Pertanyaan kedua, di mana batik tersebut diproduksi? Batik tanah liat diproduksi di Desa Barong-Barong Balantai, Kecamatan Koto 9, Tarusan. Yang ketiga yaitu bagaimana proses pembuatan batik tanah liat. Proses pembuatannya yaitu dari benang sutra atau kain katun, diproses menggunakan mesin tradisional. Setelah itu baru dibatik menggunakan campuran lilin malam dan tanah liat. Batik tersebut bisa dikembangkan menjadi batik sulam bayang, yaitu batik tanah liat yang disulam di atas kain tenun. Kain batik digunting mengikuti pola dan disulam dengan benang jahit. Pertanyaan keempat yaitu apa keunikan dari batik tanah liat? Motif yang digunakan adalah gambar satwa laut di painan seperti lokan, yaitu atau semacam kerang, rumput laut, dan ikan. Bahan dari benang sutra hingga membuatnya terlihat dengan elegan kilauan khasnya. Pertama, hasil identifikasi sulaman bayangan. Sulaman bayangan merupakan sulaman yang diaplikasikan kepada bahan dasar kain yang dapat dijadikan baju koko, baju kurung, kebaya, dan mukena. Disebut sulaman bayangan karena jahitan ada di bagian belakang kain sehingga bayangannya yang tampak dari luar. Kerajinan sulam bayangan ini berasal dari daerah Barong-Barong Balantai, sekitar 30 km arah selatan Kota Padang. Pengerjaannya menggunakan jarum dan benang yang dijahit tangan dengan teliti dari bagian dalam, tapi motifnya terlihat di bagian luar.
Keunikan nama motif sulaman bayang yang ada di pesisir selatan ini memaknai potensi yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu potensi flora dan potensi fauna. Contoh salah satu nama motif sulaman bayangan yang mengandung potensi flora bernama bungo durian juntuah, dan nama motif sulaman bayang yang potensi fauna bernama motif kupu-kupu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Tiara dengan NIM 1923462. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yang sebelumnya tentang hasil wawancara yang kedua, yaitu batik tanah liat. Apa itu batik tanah liat? Batik tanah liat adalah batik yang terbuat terbuat dari tanah liat yang bercorak flora dan fauna laut yang ada di pesisir selatan, yang menjadi ciri khas pesisir selatan. Dinamakan batik tanah liat yang berarti batik dalam bahasa Indonesia batik tanah liat. Hal ini karena lilin malam yang digunakan untuk membuat batik menggunakan bahan dari tanah liat. Yang kedua, pertanyaan yang kedua yaitu di mana batik tersebut diproduksi. Batik tersebut diproduksi di Desa Berumur Melantai di Kecamatan Koto Sebalah Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan. Pertanyaan ketiga yaitu bagaimana proses pembuatan dari batik tanah liat tersebut. Proses pembuatannya yaitu benang sutra atau katun diproses dengan mesin yang tradisional. Setelah itu baru dibatik menggunakan campuran lilin malam dan tanah liat. Batik tersebut biasa dikembangkan menjadi batik sulam bayang, yaitu batik tanah liat yang disulam di atas kain tenun. Kain batik digunting mengikuti pola dan disulam dengan benang jahit. Selanjutnya pertanyaan keempat, apa keunikan dari batik tanah liat ini? Keunikan dari batik tanah liat ini adalah motif yang digunakan ialah gambar satwa laut di painan seperti lokan, yaitu semacam kerang, rumput laut, dan ikan. Bahannya dari benang sutra sehingga membuatnya terlihat mewah dan elegan dengan kilauan khasnya. Tiap tenun memiliki motif atau alur yang berbeda-beda sesuai ciri khas pembuatnya, seperti sutra alur memanjang atau kotak-kotak. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok kami dan yang telah mempertimbangkan.